Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam webinar pada malam hari ini, yaitu temanya pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sebelum itu perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Reja. Sekarang menjadi internship di Bisa Academy. Untuk backgroundnya saya sendiri yaitu mahasiswa di salah satu universitas negeri di Pontianak, yaitu Universitas Tanjung Pura, jurusan rekayasa sistem komputer. Nah, mungkin teman-teman di sini pada udah tahu belum apa itu Bisa AI? Sebelum kita tema kita malam hari ini, mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu tentang Bisa AI? Oke. Udah tahu belum nih tentang Bisa AI? Atau baru dengar nih Bisa AI itu apa? Oke, mungkin sedikit saya jelaskan ya tentang Bisa AI. Bisa AI itu sendiri merupakan sebuah startup yang mengembangkan layanan dan produk seputar artificial intelligence. Nah, untuk saat ini Bisa AI sendiri fokus pada dua produk utamanya, yaitu Bisa Tampil dan juga Bisa AI Academy. Nah, untuk Bisa Tampil ini sendiri merupakan platform yang dikembangkan menjadi sebuah platform kolaborasi dan penyelenggaraan webinar, bootcamp, dan event-event online seperti yang teman-teman ikuti sekarang ini. Nah, mungkin yang kedua yaitu ada Bisa AI Academy yang merupakan platform pembelajaran daring yang dapat menjadi platform pencarian kerja, freelance, dan diskusi. Nah, itu sedikit tentang Bisa AI. Nah, mungkin untuk membersihkan waktu, kita langsung saja masuk ke dalam pemaparan materi. Nah, seperti tema kita pada hari ini yaitu artificial intelligence. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing lagi ketika mendengar apa itu artificial intelligence. Nah, artificial intelligence itu sendiri nanti akan kita jelaskan di materi selanjutnya. Nah, topik pembahasan kita pada malam hari ini ada 3, yaitu apa itu AI atau artificial intelligence. Yang kedua, mengapa AI dibutuhkan saat ini. Yang ketiga, bagaimana penerapan AI dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Nah, untuk AI itu sendiri atau yang kita sering kenal dengan kecerdasan buatan, yaitu simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dan dimodelkan di dalam mesin dan diprogramkan agar bisa berpikir seperti layaknya manusia. Nah, di sini menurut McLeod dan Silk, kecerdasan buatan adalah aktivitas penciptaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Nah, ini sangat membantu sekali ketika manusia mempunyai pekerjaan yang berat, khususnya ketika menggunakan AI, pekerjaan tersebut akan membantu manusia. Nah, kemudian pada dasarnya, secara simpelnya, AI ini sendiri merupakan teknologi yang dirancang agar bisa berpikir. Nah, berpikir layaknya manusia dan melakukan pekerjaan dengan lebih baik dan efisien. Nah, ini yang sangat membuat AI sangat dibutuhkan saat ini karena dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dan efisien. Muncul pertanyaan, mungkin teman-teman, kenapa sih AI dibutuhkan pada saat ini? Nah, yang pertama, pekerjaan manusia dinilai kurang efektif dan memakan banyak waktu. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memakan banyak waktu jika dikerjakan oleh manusia, karena tenaga manusia itu terbatas, tidak seperti mesin. Ketika kita menggunakan AI, ketika kita sudah merancang sebuah sistem yang menggunakan AI, nah ini membuat kita
memakan waktu yang lebih sedikit dalam melakukan pekerjaan yang mungkin sangat membutuhkan waktu yang sangat banyak gitu. Kemudian AI itu sendiri mampu mengerjakan tugas berat secara berulang. Nah, di sini gimana contohnya? Contohnya pada bidang pertanian ada yang namanya automatic tractor. Nah, ini jika menggunakan AI, maka pekerjaan manusia dapat dilakukan secara berulang. Maksudnya ketika kita membawa gitu menggunakan traktor, dia menggunakan manusia, kita dilakukan secara berulang, maka tidak efektif gitu. Nah, di sini dengan adanya AI mampu mengerjakan tugas yang berat. Nah, kemudian sering terjadi error dalam pengerjaan secara manual. Nah, di sini mungkin berkaitan dengan poin ketika kita melakukan sebuah pekerjaan secara manual dan secara berulang, kemungkinan besar apa yang kita kerjakan yang pertama mungkin bisa lebih baik gitu hasilnya. Kemudian ketika kita mengerjakan secara manual dan berulang, mungkin hasil-hasil yang kedepannya tidak seperti hasil yang pertama gitu. Jadi agar dapat mengurangi error pada pekerjaan secara manual. Nah, kemudian yang poin keempat dapat dikembangkan di berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, kalau kita berbicara AI itu sendiri, AI sangat luas, makanya dapat dikembangkan di berbagai aspek kehidupan. Contohnya ada di bidang kesehatan, pertanian, dan banyak lainnya. Nah, kemudian bagaimana sih penerapan AI atau artificial intelligence dalam bidang kehidupan? Nah, yang pertama ada di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan itu sendiri sekarang kebanyakan di rumah sakit sudah banyak menggunakan teknologi yang namanya AI. Nah, yang pertama ada yang namanya operasi robotik. Nah, operasi robotik ini sendiri merupakan robot yang membantu seorang dokter dalam melakukan operasi. Ini cara kerjanya itu untuk membantu dan mengarahkan ahli bedah. Jadi tidak perlu repot-repot lagi dokter itu, karena sudah ada yang namanya robotik operasi. Kemudian ada yang namanya konsultasi digital atau manajemen pengobatan. Nah, ini sama dengan kalau di dunia perbankan ada nama chatbot atau virtual assistant atau voice assistant di pendidikan. Di sini dikembangkan sebuah aplikasi atau website yang mana dia menjadi konsultasi digital di bidang kesehatan. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Dalam AI itu banyak terbagi berbagai macam metode ya. Di sini kalau kita menggunakan chatbot di sendiri seperti kita kalau di dunia bisnis itu ada yang namanya WA bisnis. Nah, di sini ketika kita membalas pesan kita bisa secara otomatis. Sama seperti halnya search engine, Siri. Nah, itu merupakan penerapan dari AI. Mana dapat mencari seperti mesin learning lah, seperti mencari apa yang dicari orang lain di sistem kita. Nah, kemudian di dunia pendidikan ada yang namanya intelligence tutoring, yang mana ini aplikasi untuk mengetahui bagaimana di sini aplikasi interaktif yang menerapkan sebuah metode di dalam kecerdasan buatan yang dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi maupun sebagai media evaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, ITS ini sendiri memberikan kekuasaan
keterampilan mengaplikasikan keterampilan dengan melaksanakan tugas, mengerjakan latihan-latihan pada pembelajaran tertentu. Nah, kemudian di bidang pertanian ada yang namanya teknologi carrier image. Nah, teknologi carrier imaging ini adalah untuk mengoptimalkan tanam dengan mengidentifikasikan masalah pada tanaman. Contohnya ketika kita mempunyai kebun sawit, nah dengan memanfaatkan teknologi imaging ini, kita dapat mengetahui secara cepat apa sih penyakit-penyakit yang ada di tanaman kita. Nah, contohnya pada tanaman sawit itu kita bisa deteksi mana sawit yang sehat dan mana sawit yang tidak sehat. Nah, cara kerjanya sendiri untuk teknologi carrier imaging ini, dia menggunakan sebuah pesawat mini atau drone yang mana diterbangkan dan mengambil sebuah gambar dari atas. Kemudian gambar ini merupakan dijadikan data yang mana akan dianalisis oleh sistem AI. Nah, seperti itu cara kerjanya. Kemudian ada yang namanya smart irrigation system. Nah, ini sangat bermanfaat sekali di bidang pertanian karena dalam sistem irigasi itu sendiri, ketika tanamannya membutuhkan air, maka irigasinya otomatis akan terbuka. Tidak perlu lagi dengan menggunakan tenaga manusia. Begitu cara kerjanya. Sama halnya dengan automation teknologi pada automatic tractor. Nah, itu merupakan sedikit penerapan pada teknologi artificial intelligence, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari artificial intelligence dalam bidang kehidupan sehari-hari. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman atau kurang jelas penyampaian dari saya? Oh ya, slide-nya udah habis ya. Karena memang sedikit sekali ya materinya. Karena kita hanya membahas secara garis besar pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Boleh bertanya di kolom chat ya untuk teman-teman. Halo Kak Reza, Kak Reza ya, aku mau tanya boleh Kak? Oh boleh. Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Dipuji Lestari, aku izin bertanya ya Kak. Kalau sekarang kan banyak banget teknologi semakin berkembang ya Kak, terus juga AI teknologinya semakin dirancang buat emang bener-bener bisa membantu layaknya manusia atau melakukan pekerjaan. Kalau misalkan kelebihannya kan udah cukup banyak ya Kak. Sebenarnya aku mau nanya kelemahan aja sih. Kelemahan dari AI kayak ada ya Kak. Boleh minta tolong disebutkan, dan juga menurut Kak Riza gimana tuh kalau misalkan di zaman yang akan mendatang pakai AI. Kak Riza gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dwi yang udah bertanya ya. Kalau AI ini sendiri, tentu saja sebuah sistem itu pasti memiliki kelemahannya atau kelebihannya. Kelebihannya itu udah kita ketahui seperti banyak sekali gitu. Nah, salah satu kelemahan dari AI itu sendiri, dia mungkin sesuai dengan kelebihannya gitu. Nah, yang pertama gitu, bagi kita orang Indonesia, kelemahan menurut saya yaitu dia biayanya cukup mahal. Itu yang pertama. Yang cost yang tinggi sehingga dalam penerapan baik di bidang-bidang kesehatan ataupun bidang lainnya cukup sulit gitu. Kalau di Indonesia. Nah, kemudian kelemahan yang
kedua yang banyak ditakuti oleh sebagian besar manusia, yaitu dengan adanya AI itu sendiri dapat mengurangi, memperkecil lapangan pekerjaan bagi manusia, karena sedikit banyaknya pasti berpengaruh gitu. Karena banyak teknologi yang sekarang yang menggantikan manusia. Contohnya tadi ada yang namanya chatbot atau virtual assistant atau voice assistant. Ini sama dengan customer service ya. Kalau kita lihat di perbankan sudah banyak yang menggunakan virtual assistant. Seperti kalau di BRI itu ada yang namanya Brina ya kalau tidak salah saya. Nah, itu salah satu kelemahan AI ya. Kelemahan sih menurut saya, dia memperkecil lapangan pekerjaan bagi manusia, karena tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa jadi pekerjaan semakin sedikit buat yang bisa dilakukan oleh manusia gitu. Saingannya semakin banyak gitu. Dan juga AI itu sendiri tidak tahu etika ya. Apapun pekerjaan yang pastinya akan membutuhkan tenaga dan pikiran manusia walaupun hanya sedikit itu. AI ini sendiri memang dapat membantu perusahaan dengan melakukan waktu kerja yang dibutuhkan ya. Tetapi pekerjaan yang masih ada hubungannya dengan manusia tentunya harus etika gitu. Agar pekerjaan hubungan antar manusia bisa berjalan dengan baik. Seperti halnya dengan virtual assistant, itu kan berkaitan dengan etika. Mungkin yang lebih ditakuti orang sih AI ini sendiri dapat merenggut lah, dapat mengambil pekerjaan manusia gitu. Dan dampaknya banyak pengangguran kemungkinan kedepannya itu. Begitu sih Kak Dian. Mungkin ada yang masih kurang penjelasannya atau teman-teman yang lain ingin bertanya. Oh ya, oke, terima kasih Kak Dwi ya, tadi kan dia nih, Dwi Puji Lestari. Nah, sedikit tambahan ya dari pertanyaan Kak Dwi ya. AI itu jika dia tidak bisa bisa dibilang tidak memiliki kreativitas gitu. Karena dia sebuah alat yang kita programkan menggunakan data-data yang kita masuki, dikasih algoritma, terus dia bekerja sesuai dengan algoritma. Nah, mengapa AI tidak mempunyai kreativitas? Karena harus di-upgrade dulu oleh manusia begitu. Seperti kita menginginkan sebuah perubahan pada sistem kita atau inovasi. Nah, mesin ini harus diatur kembali begitu. Karena tidak memiliki perasaan dan juga kreativitas. Nah, itu yang salah satu kelemahan juga bagi AI. Harus diatur kembali algoritmanya, data-datanya harus ditambahkan ketika kita menginginkan sebuah inovasi lah. Begitu Kak Dwi. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan tentang AI? Gimana teman-teman? Atau mungkin lebih ke arah diskusi ya kita di sini ya. Mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk belajar AI ataupun belajar lebih dalam tentang AI, bisa bertanya ya. Atau teman-teman di sini ada yang jurusannya di bidang
komputer nah, atau di kayak teknik informatika, kayak sistem komputer. Ada ya. Mungkin rata-rata teman di sini lebih ke arah komputer ya. Saya masih kelas 10 Kak, jurusan RPL. Sistem informasi. Kalau kita berbicara tentang AI ini sangat luas sekali. Karena kedepannya tidak menutup kemungkinan di dunia di semua aspek kehidupan lah, nantinya bakalan menggunakan sistem yang berupa kecerdasan buatan atau AI. Itu tadi yang ditakutkan oleh kebanyakan manusia, bisa mengambil pekerjaan manusia. Gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau ingin mendalami tentang AI enaknya mulai dari mana ya Kak? Oke, kalau dari saya sendiri ya, kalau ingin belajar tentang AI, udah, kalau menurut saya ya, lebih baik mulainya itu dari mencari sumber-sumbernya sih, banyak-banyak membaca, karena di internet sudah banyak sekali sumber tentang yang pelajari tentang AI, cuman tergantung lagi, terbagi menjadi banyak macam. Bahkan ketika kuliah pun kita AI itu terbagi menjadi banyak jurusan gitu. Contohnya kalau di saya sendiri itu ada bidang IoT gitu. Kalau IoT itu sudah menerapkan AI juga, seperti irigasi otomatis itu penerapan IoT yang juga berkaitan. IoT itu Internet of Things ya. Kalau ingin mulai sih lebih baik banyak-banyak mengikuti ini sih, mengikuti kelas-kelas tentang AI, tentang machine learning, deep learning. Karena di BISAI juga setahu saya banyak sekali course-course yang berkaitan dengan AI. Bahkan banyak sekali webinar-webinar seperti ini, seperti pada malam hari ini, webinar yang berkaitan dengan AI. Bahkan pembahasannya sudah masuk ke dalam gitu, seperti pembahasan machine learning, NPL. Teman-teman yang lagi mungkin Kak Azmi ya bisa mengikuti, untuk memulainya itu bisa mengikuti webinar ya, atau banyak-banyak membaca sumber tentang apa ya, banyak sekali kok kayak kursus-kursus gratis tentang AI, kursus salah satunya itu di bisa AI Academy, di bisa.ai itu ada kursus tentang AI gitu. Coba aja Kak Azmi buka bisa.ai, di situ banyak sekali pilihan-pilihan course tentang AI. Nah, mungkin apa ya, tips ya sih buat yang ingin belajar lebih
bagi pemula lah untuk mempelajari gitu, mana perkembangan AI maksud saya, gimana sejarahnya dan kemudian kedepannya bagaimana gitu. Bisa mengikuti kursus online gratis dan juga webinar gratis. Begitu sih Kak Asmi. Mungkin kalau mulainya itu dari Kak Asmi sendiri lagi sih, karena ketika kita mau mempelajari sesuatu tergantung lagi gitu. Dimanapun kita belajar, walaupun kita udahnya, kalau kita nggak mendalami, nggak betul-betul belajar ya sama aja gitu. Karena AI ini sendiri prospek kedepannya sangat bagus sekali gitu. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Ada lagi enggak nih yang ingin bertanya? Kalau enggak ada mungkin kita bisa yuk teman-teman yang ingin bertanya silakan ya. Oke, mungkin kalau teman-teman di sini sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kita bisa akhiri pertemuan pada malam hari ini. Sedikit saran ya, atau ini buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam tentang AI. Teman-teman bisa mengikuti kelas online atau webinar online di BISAI atau tampil ya. Kalau di BISAI itu sendiri banyak sekali course atau kelas-kelas online yang mempelajari lebih dalam tentang AI gitu. Baik itu machine learning, deep learning, atau di situ juga kelas-kelasnya banyak sekali yang diampu oleh dosen-dosen dari berbagai universitas ya. Dari UGM juga ada, dari UI juga ada. Bahkan di webinarnya tampil sendiri banyak sekali yang pemateri-materinya itu dosen-dosen yang sudah berpengalaman gitu. Dosen dari dosen-dosen dari luar juga banyak gitu. Itu sih mungkin kita bisa akhiri pertemuan pada malam hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada ini, sudah menyempatkan waktunya. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Maaf Kak, telat dia, nggak apa-apa.
Tapi udah selesai loh. Yo, terima kasih teman-temannya. Udah Kak. Kak Muhammad masih pengen nih bertanya. Saya izin end meeting ya.